Halo, selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Anak Kembar Sang Mafia. Karya ini ditulis oleh author Poponira 4 Dead vs. Zone dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Hei, bagaimana mungkin Mama bisa berhubungan dengan pria hebat seperti itu? Ujar Luka yang masih tidak mempercayai ucapan adiknya. Lalu bagaimana bisa kita memiliki wajah yang sangat persis dengannya? Seru Lucia yang sangat yakin bahwa Raiden adalah papa kandung mereka. Mungkin hanya kebetulan, sahut Luka dengan ragu. Jadi, ada kemungkinan juga bahwa dia papa kita, bukan? Lucia tetap tidak mau kalah karena dia sangat yakin bahwa Raiden adalah papa kandungnya. Kau ini benar-benar ya? Luka tidak habis pikir kenapa adiknya begitu yakin bahwa pria yang paling ditakuti di dunia ini adalah papa mereka. Kak, lakukan sesuatu. Atau perlu aku bertanya langsung pada mama? Siapa papa kandung kita sebenarnya? Aku ingin punya papa, Kak. Lucia kini merengek pada Luka sebab dia tahu Luka bisa mendapat informasi dengan cepat dengan cara meretas data orang tersebut. Tidak usah bertanya pada Mama. Nanti malah hanya membuatnya sedih lagi. Kakak akan mencoba meretas datanya. Jadi pastikan Mama tidak mengetahui hal ini. Ujar Luka yang kembali fokus dengan layar laptopnya. Dia mulai mengetik alamat surel yang menjadi targetnya dan tangan kecilnya dengan cepat memasukkan semua kode aneh ke dalamnya. Sementara Lucia terus mengikuti setiap ketikan jari sang kakak dengan bola matanya yang semakin membulat. Dia benar-benar merasa sangat iri dengan kemampuan kakaknya ini. Di sisi lain, dia masih sibuk berdebat dengan teman-teman kantornya mengenai masalah rumah itu. Kini bahkan Zia berdebat dengan atasannya, karena masalah Luka yang mengirim virus ke perusahaan mereka yang mengakibatkan perusahaan mengalami kebocoran data. Walaupun tidak bersifat fatal, tapi itu juga cukup merugikan bagi perusahaan. Zia yang mengetahui putranya telah diam-diam membantunya, dia langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk mengancam bosnya agar memberikan rumah dinas yang lebih besar dari sekarang. Sedikit lagi, Lukas sudah bisa menembus keamanan sistem Blues Group yang dikenal dengan tingkat kesulitannya yang sangat tinggi itu. Tinggal memasukkan beberapa kode hack lagi, Luka bisa mencuri semua data yang ada di sistem tersebut. Namun, ternyata aksinya Luka diketahui oleh CEO Blues Group yang tak lain dan tak bukan adalah Raiden Kano Safir. Raiden langsung menyadari bahwa surelnya tengah diretas oleh orang lain dengan cara memasukkan beberapa virus sekaligus ke dalam sistemnya. Dia pun langsung membalikkan keadaan dengan mengirim lebih banyak virus lagi pada alamat surel lawannya itu. Siapa bajingan kecil ini yang berani meretas keamanan sistem milikku? Cukup hebat juga dia. Sekarang, ayo kita lihat siapa yang paling hebat di antara kita di sini. Gumam Raiden yang tersenyum puas sementara jarinya dengan cepat mengetikkan sesuatu pada papan keyboardnya. Raiden merasa sangat senang, karena sudah lama dia tidak bertemu dengan lawan yang sepadan dengannya. Kak, itu kenapa laptopnya? Tanya Lucia yang melihat layar laptop milik sang kakak hampir dipenuhi dengan kata sistem error. Kakak sudah ketahuan, dan dia sedang menyerang kakak dengan mengirimi kakak lebih banyak virus. Ujar Luka yang sedikit terdesak oleh ulah lawannya. Terus kita harus bagaimana sekarang, Kak? Lucia menggigit jari kecilnya jika merasa cemas. Tentu saja kakak akan terus menerobos pertahanannya. Luka semakin mempercepat kerja jari dan matanya. Dia benar-benar ahli dalam merentas. Bahkan Lucia sampai tidak bisa melihat gerakan jari tangan milik Luka karena terlalu cepat. Di sisi lain, Raiden juga tidak tinggal diam. Dia juga mempercepat kerja jari dan otaknya, sehingga pertarungan sengit antara ayah dan anak itu tidak terelakkan. Akan tetapi, pihak Luka semakin merasa terdesak. Tangan kecilnya tidak bisa mengamankan serangan demi serangan yang dilontarkan oleh Raiden. Di saat detik-detik terakhir Luka hampir bisa membobol keamanan Blues Group, mamanya tiba-tiba datang dan langsung menutup laptopnya begitu saja. Mama! Seru Luka dan Lucia serentak. Mereka menatap kesal pada mamanya. Apa? Seharusnya mama yang marah pada kalian, karena terus saja bermain laptop. Ujar Zia tanpa merasa bersalah sedikit pun. Padahal tinggal sedikit lagi aku bisa merentasnya dengan sempurna.
Gumam Luka yang menghela napasnya dengan berat. Baru pertama kali ini dia merasa kerja kerasnya berakhir dengan sia-sia. Semua gara-gara Mama main tutup laptop saja. Gumam Luka dengan wajah kesalnya yang malah terlihat manis di mata Zia. Apa katamu, Luka? Sini biar Mama jewer telingamu itu. Zia pun gemas dengan sikap protes putranya itu. Dia hendak menjewer telinga Luka. Namun sayang dia harus mengurungkan niatnya karena Lucia segera menghadangnya dengan raut wajah marah. Hentikan, Ma. Seharusnya Mama minta maaf pada kami. Tapi kenapa malah Mama yang marah? Seru Lucia yang menepis tangan mamanya dengan kesal. Gara-gara perbuatan Mama, data yang Lucia minta jadi hilang semua. Kan kasihan kalau Luka yang bersusah payah mendapatkannya. Sambungnya lagi dengan berapi-api. Benarkah? Kalau begitu maafkan Mama. Mama tidak tahu kalau kalian sedang mengerjakan hal penting. Maafkan Mama ya sayang, pinta Zia dengan jurus rayuan mautnya. Sudahlah Lucy, kita bisa mencobanya lagi lain kali. Ujar Luka yang berusaha membantu mamanya untuk membujuk adiknya agar tidak marah lagi. Kak Luka janji ya? Pinta Luka dengan wajah yang terlihat sangat menggemaskan. Iya, kakak janji. Janji Luka yang memang masalah mudah untuk dikerjakan olehnya. Kita sudah baikan bukan sekarang? Kalau begitu, ayo bantu Mama menyiapkan makan malam. Ujar Zia pada kedua anak kembarnya itu. Baiklah, sahut Lucia yang memang masih sedikit merasa kecewa. Mama dan Lucy duluan saja. Luka harus membereskan sisanya terlebih dahulu. Ujar Luka yang kembali membuka laptopnya. Oke, jangan lama-lama ya. Pesan Zia pada putranya. Lalu dia mengajak Lucia menuju ke arah dapur untuk menyiapkan makan malam. Sayang sekali. Padahal tinggal sedikit lagi aku bisa mendapatkannya. Gumam Luka yang fokus menatap layar laptopnya. Kemudian, dia mulai membersihkan jejak surelnya agar tidak bisa dilacak oleh orang lain. Tidak sampai 10 menit, semuanya sudah berada di dalam kendali seorang Luka. Sementara Raiden merasa bingung sendiri, karena tiba-tiba saja orang yang berniat mencurinya berhenti menyerang, dan virus yang membuat sistemnya error hilang seketika. Hah? Apa yang terjadi? Kemana perginya orang itu? Padahal tadi dia menyerang secara membabi buta, sampai aku saja hampir kewalahan memblokirnya. Lalu kenapa tiba-tiba semua virusnya hilang? Raiden bergumam pada dirinya sendiri. Dia pun mencoba untuk melacak keberadaan orang itu, namun hasilnya sangat bersih. Jejak surelnya bahkan tidak tersisa sedikit pun untuk menyelusurinya. Semua hilang bagaikan butiran debu yang diterpa angin. Bajingan kecil ini sungguh hebat. Aku harus segera mengadakan rapat untuk membahas soal ini dan mencari cara untuk lebih mengamankan sistem. Baru kali ini seorang Raiden dibuat takjub dengan kemampuan merentas orang lain. Will, kumpulkan semua karyawan. Aku ingin mengadakan rapat darurat sekarang juga. Perintah Raiden melalui sambungan telepon kantor. Rapat darurat pun segera digelar. Tidak ada satu orang pun yang luput dari kemarahan seorang Raiden. Dia benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa? Ratusan karyawan terbaiknya tidak mengetahui bahwa sistem mereka sedang diserang oleh orang asing. Raiden memaksa mereka semua untuk berpikir keras. Bagaimana menciptakan keamanan yang bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa merentasnya, walaupun itu sangat mustahil. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.